Teman-teman, pernah nggak sih kalian lihat sebuah demonstrasi besar, terus ngerasa ada yang aneh, sesuatu yang terasa nggak natural gitu? Nah, hari ini kita bakal bedah bareng sebuah analisis yang mengungkap kemungkinan adanya tipu daya di balik gejolak yang baru-baru ini terjadi. Untuk ngebongkar apa yang mungkin lagi terjadi, kita mulai dari kutipan Sun Tzu ini. Karena kalau analisis ini benar, ya apa yang kita lihat itu bukan sekedar protes biasa, tapi bisa jadi ini adalah sebuah peperangan terselubung yang dasarnya adalah tipu muslihat. Jadi, yuk kita mulai dari pertanyaan ini. Apakah rangkaian demo ini terasa ganjil buat kalian? Perasaan inilah yang jadi inti analisisnya. Bahwa urutan kejadiannya tuh kok kayaknya terlalu rapi ya untuk dibilang sebuah kebetulan. Tapi, oke, sebelum kita jarum ngebahas soal teori tipu daya, kita harus paham satu hal yang paling mendasar. Kemarahan rakyat ini beneran ada, dan alasannya kuat banget. Kenyataannya, ya kita semua tahu lah ya, kondisi ekonomi emang lagi berat. Kelas menengah makin tipis, PHK di mana-mana, pajak sama harga barang malah terus-terusan naik. Kondisi kayak ginilah yang jadi lahan subur buat keresahan. Tapi, cuma kesulitan ekonomi aja tuh belum cukup. Kuncinya ada di sini. Perang yang sesungguhnya itu terjadi pas ada ketidakadilan. Nah, kombinasi antara kesulitan hidup sama rasa nggak adil ini, itu udah kayak bensin yang disiram ke api, meledak. Jadi, penting banget nih buat kita garis bawahi, kemarahan ini nyata. Gerakan ini lahir secara organik dari frustrasi masyarakat yang emang udah capek. Ini adalah ekspresi suara rakyat yang sepenuhnya sah, titik. Nah, disinilah ceritanya jadi rumit. Karena menurut analisis ini, gerakan yang tadinya tulus ini kemudian ditunggangi, diubah jadi sesuatu yang beda banget tujuannya. Coba deh, perhatiin kronologi yang kebetulan banget ini. Isu mulai panas di bulan kemerdekaan, dan puncaknya terjadi pas banget 1 hari sebelum ulang tahun DPR. Pertanyaannya, apa ini semua cuma kebetulan? Atau jangan-jangan emang by design? Konsep utama dari teori ini namanya bendera palsu atau false flag. Gampangnya gini, ada pihak yang sengaja bikin onar, tapi bikin seolah-olah yang berbuat onar itu pihak lain. Tujuannya? Ya buat agenda tersembunyi mereka sendiri. Lihat deh gimana eskalasinya. Awalnya fokusnya jelas DPR. Tiba-tiba meluas jadi bentrok sama aparat, terus makin parah ada penjarahan, bahkan isu SARA dimainin. Puncaknya, fasilitas umum dibakar dan kelihatannya terkoordinasi banget. Apa ini kerjaan warga biasa? Atau jangan-jangan butuh keahlian khusus buat ngelakuin ini? Ini nih yang ngebawa kita ke pertanyaan paling penting dalam setiap investigasi. Chio Bono, siapa yang paling diuntungkan dari semua kekacauan ini? Dan di sini petanya jadi kelihatan jelas banget. Siapa yang rugi? Ya jelas kita sebagai publik dan juga citra presiden yang dianggap gagal jaga ketertiban. Terus, siapa yang untung? Nah, bisa jadi ini pihak-pihak yang mungkin bisa ngambil alih kekuasaan darurat kalau negara dianggap kaos, misalnya lewat kontrol militer. Strategi kayak gini tuh udah klasik banget. Namanya divide et impera, pecah belah dan kuasai. Konfliknya sengaja digeser, bukan lagi rakyat lawan pemerintah, tapi dibikin jadi rakyat lawan rakyat. Tanpa sadar, kita bisa dijadiin pion di papan catur kekuasaan mereka. Oke, jadi kalau ada potensi kita dimanipulasi, gimana dong caranya kita sebagai warga bisa melindungi perjuangan yang tulus ini? Analisis ini ngingetin kita taktik utamanya, mainin emosi. Tujuannya cuma satu, bikin kita marah, takut, dan terpecah belah, biar kita lupa apa tujuan awal dari perjuangan kita. Tapi untungnya, analisis ini juga nunjukin betapa cerdasnya respons dari warga. Mulai dari gerakan keren kayak warga jaga warga, sampai tuntutan yang jelas dan terstruktur. Ini bukti kalau kesadaran publik buat ngelawan taktik pecah belah ini makin tinggi. Dari semua ini, disaring jadi 3 panduan simpel yang bisa kita semua pegang. 1. Tetap sadar, jangan gampang kepancing provokasi. 2. Tetap fokus sama tujuan awal. Dan 3. Selalu kritis. Selalu tanya, siapa sih yang untung kalau kita pecah? Dan pada akhirnya kita harus ingat kenapa analisis ini jadi penting banget. Pemicunya adalah adanya korban jiwa, seorang warga sipil, Alvan Kurniawan. Ini pengingat yang tragis banget kalau permainan kekuasaan ini punya konsekuensi yang nyata dan nggak bisa ditarik kembali. Nyawa manusia itu nggak murah. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa rakyat marah, tapi gimana cara kita ngelindungin kemarahan itu. Perjuangan ini bukan untuk keajaiban ekonomi instan. Bukan. Ini perjuangan untuk keadilan. Tantangan terbesar kita semua adalah ngejaga perjuangan ini tetap murni, biar nggak dimanfaatkan oleh siapapun untuk kepentingan mereka sendiri.